teknis, Mas Novan yang akan memperlihatkan tempat baru yang sudah kami sesuaikan dengan aplikasi pemetaan. Sehingga data Bapak Ibu itu aman, bisa kembali kita ajukan untuk mendapatkan SK P3K-nya. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Semoga ini semua dapat diterima dengan baik dan kita dapat menjaga ya, menerima ini dan dapat menjalankan tugas sehingga nanti menerima kita semuanya ya sesuai dengan keinginan kita. Tentu Bapak Ibu bersyukur ya diterima sebagai P3K dan tentunya juga dapat bersyukur nanti ditempatkan dimanapun ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kalimantan Tengah dan mudah-mudahan dapat bertugas dengan baik. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekdis atas sambutannya, arahannya terkait agenda kita pada pagi hari ini. Mohon izin Bu Sekdis menegaskan kembali apa yang sudah Bu Sekdis sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Jadi rekan-rekan, kita sudah memperjuangkan dengan sepenuh tenaga ya, dengan waktu dan pikiran untuk memperjuangkan agar kebijakan kita menjaga rekan-rekan untuk tidak lintas kabupaten itu bisa berhasil begitu. Nah, akan tetapi setelah kami bahkan sudah mengirimkan tim ya, Pak Kasubag dan beberapa rekan-rekan umum kepegawaian juga sudah berangkat ke pusat untuk mengkomunikasikan terkait permasalahan ini. Akan tetapi kita tidak berhasil. Ya, kita tidak berhasil. Jadi kesimpulannya adalah kita untuk penempatan harus ya kembali ke aplikasi. Ya. Nah, ketika kembali ke aplikasi ini realnya tidak semua itu sesuai dengan apa yang mungkin selama ini rekan-rekan bayangkan. Tidak sesuai dengan apa yang selama ini sudah sempat kita umumkan. Kita mempertimbangkan sebagaimana yang disampaikan Bu Sekdis tadi bahwa pusat ya BKN juga dalam hal ini bersikukuh bahwa kalau rekan-rekan tidak ditempatkan sesuai aplikasi maka tidak bisa diproses status kepegawaiannya ya, tidak diterima sebagai P3K. Nah, hemat kami ya hemat kami hal yang pertama kali harus kita amankan adalah status kepegawaian, status P3K rekan-rekan semuanya. Di atas apapun, di atas penempatan, kemudian di atas jam, ketersediaan jam mengajar, ya, maka status kepegawaian lah yang harus kita dahulukan. Kita tidak tahu rekan-rekan semua ya, P3K dengan pola seperti ini apakah tetap bertahan ataukah berubah. Ya. Seandainya saja pola P3K ini kemudian keluar kebijakan terbaru di 2-3 tahun mendatang. Kasusnya disamakan misalnya dengan PNS tanpa kontrak lagi, ya, dan juga dengan adanya pensiun. Nah, ini sesuatu yang sayang kan kalau harus kita lepas begitu saja karena hanya permasalahan tempat, kemudian juga jam mengajar. Nah, kalau jam mengajar, ya, kita sebagai guru tentu tahulah bahwa jam mengajar di sekolah itu sifatnya dinamis ya. Kami juga pernah menjalani masa ya hampir kurang lebih 2 tahun mengajar tidak dengan mapel utama kami gitu. Tapi akhirnya juga tetap dapat jam. Kemudian tempat ya. Tempat memang P3K secara regulasi tidak ada hitam di atas putih yang membolehkan P3K itu untuk pindah ya. Tapi kami memahami ya, kami Dinas Pendidikan juga bisa melihat kondisi kita di lapangan seperti apa. Kami tentu tidak mungkin menutup mata dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di teman-teman P3K, sehingga kami mengunci sama sekali
perpindahan itu, jadi tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu di bidang ketenagaan juga mengeluarkan mekanisme untuk mengatasi permasalahan ini seperti permasalahan ketiadaan jam ya, kemudian ketidaklinieran mapel di suatu sekolah dengan pola pemetaan permasalahan P3K. Nah, jika ke depan ada permasalahan-permasalahan dari P3K yang memang menurut kita harus merelokasi P3K yang bersangkutan, maka akan kita relokasi begitu ya. Ini sudah kita sepakati dengan Pak Kadis dan Bu Sekdis juga dan Bapak Ibu Kabid yang lain bahwa kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menata ulang P3K yang pada prosesnya nanti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyikapi kondisi yang ada sekarang ini, banyak rekan-rekan P3K yang takut ya, ketika masuk P3K tuh stuck, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa kemana-mana lagi ya. Nah, padahal menurut regulasi P3K kalau habis kontrak itu Dinas Pendidikan berhak untuk mempertimbangkan relokasi ya. Sekarang kontrak kita 5 tahun. Artinya dalam tangan teman-teman itu sudah bisa relokasi dalam 5 tahun itu gitu loh, sesuai kebutuhan kita ya. Nah, ini malah lebih mudah daripada teman-teman PNS sebenarnya ya. Kalau yang PNS kadang di atas 5 tahun kita dorong untuk baru boleh mengajukan pindah ya. Nah, ini tentunya ini adalah kesempatan-kesempatan yang menurut saya menjadi alasan untuk kawan-kawan agar tidak terlalu risau terkait penempatan ini. Nah, menjelaskan sedikit lagi rekan-rekan ya, tadi malam kami menyelesaikan pemetaan ulang teman-teman P3K yang jumlahnya 200 orang sekian itu untuk kembali sesuai dengan sistem dan aplikasi ya. Sudah kita sesuaikan, namun memang tidak semua mampu untuk kami jaga di tempat-tempat atau di sekolah-sekolah yang memang ideal. Suatu contoh ya, ada P3K ya, kejuruan, di mana formasinya itu tidak ada di kabupaten setempat ya, adanya di kabupaten lain begitu. Nah, ini yang mau tidak mau harus kami tempatkan di luar kabupaten ya. Tidak bisa kita hindari lagi begitu. Nah, inilah yang sekali lagi kami mohon, kami harapkan kesediaan rekan-rekan untuk amankan dulu status kepegawaiannya ya, amankan dulu status kepegawaiannya. Karena regulasi sekali lagi mungkin saja berubah ya, terkait mutasi, terkait status kepegawaian dan lain-lain sangat-sangat mungkin berubah. Ya mungkin saya minta kesempatan Mas Ovan, tim IT operator pemetaan dari Subakmung Kepegawaian untuk sedikit memberikan gambaran seperti apa aplikasi kita ini bekerja gitu, Bapak Ovan. Siap. Kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan penjelasan dari Kemdikbud kemarin, waktu kita ke Jakarta untuk pemetaan P3K itu tidak diperbolehkan kita menginput dari luar. Artinya data itu harus benar-benar dari aplikasi yang sudah diberikan oleh Kemdikbud, di mana seperti yang dijelaskan oleh Bu Sekdi tadi, aplikasi tersebut itu berintegrasi dengan aplikasi dari Kemenpan dan BKN. Jadi nantinya itu secara otomatis akan berkaitan dengan kepegawaian Bapak Ibu, baik itu dari ekinnya, dari SKP-nya nanti, itu semua langsung terintegrasi. Nah, untuk aplikasinya itu sebentar saya ini. Nah, jadi ini adalah aplikasi dari Kemendikbud, di mana semua aplikasi ini, berkaitan data-datanya diambil dari Dapodik.
Nah, siapa yang mengambilnya itu dari pusat langsung dari Kemendikbud. Jadi kami hanya menjalankan data ini sesuai dengan data yang diberikan oleh Kemendikbud. Jadi ada beberapa jadi nama-nama Bapak Ibu itu semua sudah ada di dalam aplikasi ini. Oh, pakai aplikasi yang Jadi di sini di aplikasi ini itu ada sekolah, kemudian ada data pelamar. Nah, data pelamar itu terdiri dari jenjang, jabatan, prioritas, keterangan status, dan kunci. Artinya yang kunci itu adalah yang sudah fix dari aplikasi ini, artinya tidak bisa diubah lagi. Nah, kemudian di dalam aplikasi ini juga ada keterangan. Ada keterangan P1, kemudian ada keterangan P1 Satmikal, jabatan dilamar sesuai dengan jenjang, kemudian ada P2, P3, dan P4. Nah, dari penjelasan Kemendikbud kemarin, untuk P1 itu tidak usah dilakukan perubahan untuk penempatan. Yang harus dilaksanakan yaitu adalah P3 yang lolos dengan status Satmikal jabatan dilamar sesuai dengan jenjang. Karena di aplikasi itu dianggap bahwa di sekolah tersebut itu sudah memiliki guru atau statusnya itu kelebihan. Jadi harus ditempatkan ulang sesuai dengan aplikasi. Misalnya contohnya, contoh ini kita menggunakan nama Aletra. Nah, Aletra ini waktu itu pada pengumuman sebelumnya itu penempatannya di SMA 1 Damang Batu. Nah, di SMA 1 Damang Batu di aplikasi itu tidak tersedia. Artinya nama Aletra itu tidak bisa dikunci dan tidak memiliki sekolah tujuannya. Jadi di aplikasi itu sudah ditentukan sekolah tujuannya, contohnya seperti ini. Jadi ada SMA 2 Kuala Kapuas, SMA 2 Pandi Batu, SMA 1 Batu Ampar, Tanah Siang, SMA 1 Kuala Pembuang, Kahayan Kuala, Buntok, Tamiang Layang, Antang Kalang, SMA 2 Katingan Kuala, SMA 2 Lamandau, Mewah, Utara, Pangkalan Bun, Palangkaraya, SMA 1 Jejamas, SMA 1 Danau Sembuluh, Maliku, Sumber Barito, SMA 2 Pulau Pisau, SMA 1 Seruburian, Dusun Tengah, Lahi Barat, Bukit Raya, dan lainnya. Ini sudah ditentukan oleh aplikasi menurut pemetaan dari Davidapodi. Nah, jadi untuk pemilihan sekolah tujuannya itu harus didasarkan dari sekolah ini. Jadi untuk memilih itu kami mempertimbangkan tempat terdekat. Artinya tempat terdekat dengan sekolah beliau yaitu ada di SMA 1 Miri Manasa. Nah, apabila sudah sesuai dengan aplikasi, maka sudah dapat dikunci. Artinya apabila sudah dapat dikunci, sekolah tersebut sudah sesuai dengan pemetaan di Kemendikbud. Jadi di sini kita tidak bisa memilih
Jadi di sini kita tidak bisa memilih di luar sistem, harus sesuai dengan aplikasi yang diberikan oleh Kemendikbud. Harus sesuai dengan aplikasi Tempat baru ini. Nah, untuk tempat baru ini ada di sini. Nanti keterangannya berubah dari yang Startmikel tadi jadi lulus P3K ada kebutuhan. Nah, jadi yang 223 tadi itu harus ditempatkan ulang sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud, sesuai dengan dan disesuaikan dengan aplikasi. Kami kemarin sudah berusaha untuk mencari solusinya, tapi dari pusat itu tidak tidak memperbolehkan lah, intinya bahwa kita harus sesuai dengan aplikasi karena nanti semuanya akan berhubungan dengan kepegawaian Bapak Ibu. Karena semua aplikasi ini sudah terintegrasi semuanya dengan Kemenpan dan BKN tadi. Begitu yang dapat saya sampaikan, Pak Kabid. Mungkin ambil satu contoh Pak Opan untuk yang harus keluar kabupaten. Luar kabupaten, sebentar. SMK tadi malam kayaknya. SMK. Nah, rata-rata yang SMK untuk yang akuntansi dan keuangan lembaga itu belum diizinkan. itu ada yang keluar. Kan semua lah. Nah, ini untuk ini ada yang atas nama Risa Damayanti. Sebelumnya di sekolah awalnya kan di SMA 1 Dusun Hilir. Nah, pada saat pemilihan untuk P3K itu kan pemilihannya mengambil akuntansi, kalau tidak salah akuntansi lembaga. Jadi di dalam aplikasi itu hanya tersedia. Tolong mikrofon. Masih mendengar materi, tolong. Ya, suruh mereka ngobrol aja, nggak usah didengar ya. Jadi hanya tersedia ini saja. Jadi sebelumnya itu kan di dusun kami coba di tempat lain, tapi tidak bisa. Jadi untuk yang terdekat itu hanya ada di waktu itu pilihannya di SMKN 1 Sampit, SMKN 2 Kumai, SMKN 1 Pangkalan Bun. Nah, apabila kita sudah memilih, maka secara otomatis di sekolah tujuannya itu akan menghilang. Artinya tersisa 2, seperti contoh di aplikasi ini, ada SMKN 2 Kumai dan SMKN 1 Pangkalan Bun. Karena untuk guru akuntansi dan keuangan ini, itu ada keterbatasan sekolah tujuannya, jadi kami juga berusaha untuk mencari sekolah terdekat, dan yang ada di pilihan itu semuanya lintas kabupaten. Memohon ampun kepada Allah. Ada 3 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agung. Jadi seperti itu. Jadi hanya ada tersisa ini saja gitu. Sesuai dengan aplikasi. Demikian Pak Kabid yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mas Opan. Jadi rekan-rekan semuanya, itulah gambaran bagaimana aplikasi ini bekerja. Jadi kita memang sangat-sangat terbatas ya. Satu hal yang pasti yang kami pahami ya, yang mungkin akan menjadi banyak pertanyaan juga dari rekan-rekan adalah terkadang aplikasi ini berbeda dengan kondisi di lapangan ya. Kami memahami itu. Aplikasi ini sekali lagi pemetaannya berbeda dengan kondisi di lapangan. Inilah yang terjadi kemarin, kenapa ada beberapa orang yang kita minta melaporkan gitu loh. Kalau misalnya sudah melapor kemudian jam tidak tersedia, maka laporkan ke kami. Nah, niat kami ingin kita rapikan semua itu gitu loh, sesuai dengan kondisi real
Kalau tidak ada jam ya tidak ada jam, maka kita tempatkan ke tempat yang memang ada jam di luar aplikasi. Tapi sekali lagi ini adalah kebijakan pusat ya. Ini adalah regulasi yang mengikat seluruh Indonesia. Jadi kita tidak mungkin untuk berbeda sendiri ya. Jadi tidak ada kata lain lagi untuk tidak mau tidak mau, suka tidak suka harus menyepakati sistem yang berlaku begitu. Nah, sebagai tambahan informasi rekan-rekan, kami kemarin komunikasi dengan BKN bahwa pemetaan dari aplikasi ini sudah harus kami kunci dalam 2 hari ke depan. 2 hari ke depan kemarin kami komunikasi, berarti waktunya tinggal hari ini dan besok ya. Kalau ada 1-2 orang yang tidak clear ya, yang misalnya tidak puas dengan penempatannya, maka ini akan mempengaruhi yang lain karena kolektif ya, mempengaruhi rekan-rekan yang memang sudah stay di tempatnya masing-masing ya, mempengaruhi rekan-rekan yang menerima saja dengan promosi yang diberikan begitu oleh sistem ini. Nah, ini akan mempengaruhi dan tidak bisa diusulkan kalau misalnya tidak bisa kita sistemnya yang clear dulu ya, yang belum clear belakangan tidak bisa. Dan ini sekali lagi atas dasar komunikasi kami dengan BKN kemarin, untuk P3K itu harus clear di bulan Februari ya. Jadi bulan Februari ini sudah pembagian SK begitu, sudah harus clear. Kenapa? Karena di tahun 2024 ini pemerintah kembali membuka kalau tidak salah 2,4 juta ya untuk ASN ini di tahun 2024 dan itu prosesnya mohon izin Bapak Ibu saya pendek sebentar ya. Saya minta waktu 5 menit. Mana ya suara? Baik, mohon izin saya lanjutkan. Jadi informasi dari BKN kemarin ya, ini harus sudah clear terkait SK ini di bulan Februari ini. Kenapa? Karena kaitannya dengan pemerintah akan membuka lagi ya seleksi untuk ASN baru termasuk dalamnya P3K di tahun 2024 ini. Dan rencananya seleksi itu rangkaiannya akan dimulai pada bulan Juni. Nah, jadi ini clear dulu baru dilanjutkan dengan seleksi P3K baru ya di 2024. Jadi sekali lagi rekan-rekan kita tegaskan, jadi kita tidak bisa memberi ruang lagi untuk adanya komunikasi-komunikasi terkait penempatan, ya tidak memungkinkan lagi. Bukan kami tidak ingin, tapi ini kondisinya memang sudah tidak memungkinkan lagi, ya. Jadi kami melihat, ya kami mengakui di proses penempatan, ya. Sebagai contoh, tadi malam saya juga dengan 22 prosesnya. Agustus 2022 sebagai Kepala Bidang Pariwisata di Kota Jawa Timur. Ya, tadi malam saya mengikuti prosesnya ya. Sebagai satu contoh, ada satu guru matematika ditempatkan di satu sekolah yang saya tahu betul di sekolah itu ada 3 guru matematika yang sudah berstatus guru sertifikasi dengan jam yang pas-pasan semua 24 jam masing-masing guru. Nah, tapi di sistem itu dinyatakan di situ ada kebutuhan gitu ya. Ada kebutuhan dan satu-satunya di kabupaten itu gitu ya.
Nah, mau tidak mau tetap kita tempatkan di situ, ya. Sekarang yang jadi pertanyaan mungkin, loh, kondisi realnya di situ penuh, ya, cukup, atau bahkan berlebih. Kenapa di sistem dinyatakan masih ada kebutuhan? Nah, ini kita tentunya tidak ingin mengurai masalah sampai sejauh itu, mencari di mana permasalahannya, karena sepertinya tidak akan mudah untuk dijawab gitu ya. Apakah sistem pusat ataukah memang Dapodi kita yang belum pas begitu. Ini tentu tidak ingin kita bahas. Nah, kita melihat ke depan, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bagaimanapun kondisinya penempatan ini ya sudah kita perbaharui, sudah sesuai dengan sistem. Kita akan teruskan ya progresnya, prosesnya akan terus berjalan. Sekali lagi mungkin kalau saya boleh berpesan, amankan dulu status kepegawaian rekan-rekan, amankan dulu status P3K rekan-rekan, apapun dan bagaimana kondisinya. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin bergabung ya, mohon dibijaki, disikapi pemetaan penempatan ulang ini dengan tangan terbuka ya. Mohon diterima Bapak Ibu guru yang mungkin dalam 1-2 hari ini akan kembali melapor ulang ya ke sekolah-sekolah masing-masing. Kami ya, ini juga pesan dari Pak Kadis, tidak memperkenankan adanya sekolah yang menolak guru-guru P3K ya, yang ditempatkan dengan penempatan terbaru ini ya. Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak memperkenankan adanya Bapak Ibu kepala sekolah yang menolak apapun alasannya. Ya, alasan yang paling utama itu kan biasanya sudah cukup ya, atau sudah penuh, atau jamnya sudah habis untuk sertifikasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kami tidak memperkenankan itu. Apapun kondisinya, terima dan amankan dulu rekan-rekan kita. Bantu mereka mengamankan status kepegawaian mereka. Itu untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kami juga mohon nanti rekan-rekan semuanya, kalau kemudian ketika melapor ada kendala-kendala atau ada penolakan-penolakan, sampaikan secara langsung kepada kami. Sekolah mana dan kepala sekolahnya siapa. Ya. Nah, itu sampaikan. Mungkin itu karena tidak ada materi ya, rekan-rekan semuanya, kita membuka kesempatan untuk diskusi barangkali 1-2 pertanyaan, karena waktu kita terbatas, kami persilahkan siapa. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 1 Toyo Baru. Kemarin di penempatan juga dikembalikan ke SMA Negeri 1 Toyo Baru. Sampai hari ini ulun juga ada mengecek penempatan di SMA Negeri 1 Toyo Baru. Yang ingin ulun tanyakan, kapan finalnya kita bisa mengecek di mana kita ditempatkan. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Finalnya setelah penyampaian setelah rapor ini, setelah Zoom ini akan kami finalkan. Ini data terakhir tadi malam kami sampai jam 1 malam menyelesaikan ini, kemudian belum sempat melaporkannya ke Pak Kadis. Nah, setelah kita rapor ini, data terakhir akan kami sampaikan ke pimpinan untuk finalisasi begitu terakhir. Kalau sudah beliau ACC tanda tangan, maka akan kita kunci. Sistem juga akan kita kunci. Kemudian proses selanjutnya adalah SPRP-nya, surat rencana penempatannya akan kami cetak dan kami mintakan tanda tangan Bapak Wakil Gubernur. Sehingga dengan begitu proses pengusulan NIP P3K dan juga SK teman-teman dapat berproses di BKN dan di BKD dan BKN. Mungkin itu ya. Terima kasih, Pak. Izin bertanya Pak Julai. Silakan. Ya. Suaranya nggak ada, Bu.
Untuk ini memperjelas saja Pak, berarti untuk regulasi ini hanya untuk P3K yang kemarin itu bermasalah untuk penempatannya saja ya Pak, sesuai pemetaan yang sudah dialokasikan oleh Kementerian Pusat. Berarti untuk kami-kami yang memang sudah fix lokasinya dan memang kebutuhan gurunya itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan, itu tidak akan ada perubahan seperti itu ya Pak? Tidak, kemarin kita sempat menyampaikan pemetaan dari dinas bahwa yang kekurangan jam, yang tidak punya jam sama sekali ya, tidak punya jam dan juga tidak linear itu sampaikan ke dinas. Tidak hanya itu ya, tidak hanya itu, tapi ada di dalam sistem itu yang namanya Satminkal kalau tidak salah ya, Satminkal artinya teman-teman yang ada di sekolah induk, tapi sekolah induk itu dari sistem itu terbaca tidak membutuhkan ya, tidak punya kebutuhan jam atas mapel yang rekan-rekan lamar gitu. Nah, ini yang kemudian di sistem diminta kita untuk mencarikan satuan pendidikan baru di luar sekolah induk begitu. Ya, jadi tidak hanya yang kemarin. Berarti Pak untuk yang misalkan yang sudah keluar, misalkan seperti saya kan dari SLB, kemudian saya pindah ke SMA lain seperti itu. Dan di situ memang sesuai dengan kebutuhannya. Berarti yang kami yang sudah namanya ditetapkan sesuai basis sistem yang kemarin, berarti itu tidak akan ada perubahan ya Pak? Kami tidak hafal sepenuhnya Bu ya. Tidak hafal sepenuhnya dari 1056 orang ini siapa yang masih sesuai dengan pemetaan sebelumnya, siapa yang kemudian ada perubahan, nanti silahkan dilihat sendiri ketika aplikasi ini memang sudah resmi kita uji. Dan sekretariat se-Kabupaten Bandung Timur. Saya sedikit menyampaikan karena apa? Karena banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi menyangkut data, menyangkut teknis, menyangkut regulasi, kita sudah mendengarkan. Ya, silakan. Yang raise hand, Pak Neng Halid, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Pak Yuliansyah, terima kasih atas waktunya. Ada dua yang mau saya tanya, Pak. Yang pertama, tadi disampaikan ada 223 peserta P3K yang akan ditempatkan ulang. Nah, saya lihat di file yang beredar itu, Pak, ada 1050 yang keterangannya BTS gitu Pak. Nah ini mohon penjelasannya di sini Pak. Kemudian yang kedua yang saya mau perjelas tadi karena dengarnya agak-agak kurang jelas. Terkait info SK Pak, SK P3K ini tadi kalau nggak salah itu di bulan Februari gitu Pak ya. Terima kasih, itu aja sih Pak. Ya, mohon izin Bu Sekdis langsung saya jawab. Kenapa di informasi yang beredar untuk Kalteng itu 1050 yang BTS? Karena memang dia tidak bisa satuan, ya. Dia memang tidak bisa satuan. Jadi kolektif. Jadi kalau satu saja yang belum clear, maka semua BTS. Ya, jadi sistem ini istilahnya dikunci keseluruhan. Dikunci untuk keseluruhan sistem. Ya, jadi satu atau dua saja, apalagi banyak nanti yang bermasalah dan mempermasalahkan penempatan ini, maka semuanya akan BTS, termasuk rekan-rekan yang sudah settle, yang sudah aman di posisi masing-masing, ya. Itu. Kemudian untuk SK, ya, benar demikian. Kami sampaikan, ini informasi dari BKN juga, kemarin kami komunikasi, diupayakan bulan Februari itu sudah clear proses pembagian SK, jadi Maret sudah mulai, kawan-kawan sudah mulai bertugas di satuan pendidikan yang baru bagi yang memang harus bergeser, kemudian tetap lanjut dengan status P3K bagi kawan-kawan di sekolah induk dan tidak bergeser. Baik, terima kasih Pak.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Denny Multajam, silakan. Ya, terima kasih Pak Jule. Izin bertanya Pak, untuk terkait 200 sekian P3K tadi itu, apakah termasuk di situ ada P4 situ Pak? Iya. Seperti, oh, iya. Dari 223 itu kalau nggak salah P3, kemudian P4 itu ada 19 orang ya, kalau nggak salah Bapak Pan ya. Iya, karena kan kemarin, iya karena kemarin itu setelah pengumuman yang dari provinsi, itu kan kami, saya terutama itu kan langsung ke sekolah induk yang baru dan sudah mulai mengajar Pak di sekolah induk yang baru seperti itu selaku P4. Jadi ini nanti berarti kalau misalkan ada penempatan ulang, nanti berarti menyesuaikan tempat yang baru lagi seperti itu ya Pak. Iya, betul. Jadi memang kita harus menyesuaikan ya. Jadi kami paham ya, beberapa kawan sudah melapor, beberapa juga rekan-rekan sudah diminta bantuan untuk mengajar di sekolah non-induk ya. Nah, tapi kondisinya yang terjadi sekarang memang tidak bisa kita pungkiri. Dan jangan lupa rekan-rekan semuanya bahwa sistem penempatan seperti ini perdana di tahun ini ya. Perdana di tahun ini. Berbeda dengan sistem P3K yang pertama itu formasi penempatan sudah langsung ya. Ketika dibuka sudah langsung dari pusat penempatannya. Nah, ini perdana dan saya yakin permasalahan seperti ini tidak hanya dihadapi oleh Kalteng ya, tapi juga daerah-daerah lain. Nah, jadi sekali lagi silahkan rekan-rekan menyesuaikan nantinya dengan formasi terbaru ya, tempat tugas terbaru nanti disesuaikan. Kemudian juga sekali lagi saya pesan Bapak Ibu Kepala Sekolah bantu rekan-rekan menyesuaikan diri. Ini tuh. Ya. Pak Suprapto, silakan. Pak Suprapto Yogi, raise hand. Selain Pak Suprapto, ada yang ingin bertanya? Bu, saya Pak. Silakan. Nah, untuk yang P4 ini Pak, apakah Dapodiknya akan pindah juga? Ya, tidak hanya untuk P4, bagi rekan-rekan yang pindah satuan pendidikan otomatis Dapodiknya juga akan dipindah nantinya. Ya. Mohon maaf Pak, Pak, saya ya. mau bertanya. Silakan. Ya, yang saya mau tanyakan di sini nanti pengumuman penempatan itu apakah nanti ada orang-orang tertentu saja atau memang keseluruhan nanti untuk pengumuman ulang itu sendiri. Terima kasih Pak. Maksudnya seperti apa Bu? Bisa Maksud diperjelas saya pertanyaannya? kan katanya tadi Pak ada untuk penempatan ulang bagi yang 223 orang itu. Nanti apakah pengumuman itu semuanya atau memang orang-orang yang 223 itu saja Pak? Nanti fleksibel ya, nanti kita atur seperti apa baiknya. Sampai sejauh ini kita belum memikirkan bagaimana teknis pengumumannya. Terus terang kami masih fokus ke penyampaian informasi ini kepada rekan-rekan P3K dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti diaturlah masalah pengumuman. Ya. Nanti ditunggu saja informasi selanjutnya Bapak Ibu ya. Ya, mohon izin Pak Julai. Dari mana Halo. ini sebutkan nama asal sekolah? Ini banyak yang raise hand ini. Dari SMA Tonesang Selatan Pak Julai, Murung Raya SMA Tonesang Selatan, Suprapto Pak Julai. Ya, silakan. Nah, jadi pertanyaan kami Pak Julai atas kami menyimak rapat ini terkait dengan tidak sinkronisasi terkait dengan gurunya di sekolah asal atau jamnya tidak ada atau kosong. Pertanyaan kami Pak, oleh kami juga apa bagian dari P3K itu pertanyaan kami karena kami ada beberapa orang juga di sekolah SMA Sang Selatan. Pertanyaan kami Pak, apakah di
SMA Sang Selatan itu termasuk guru lulus dalam P3K itu apakah ada perubahan atau ada terkait dengan sekolah ditempatkan sesuai dengan pemetaan kemarin atau ada perubahan pertanyaan kami Pak kalau memang tidak ada permasalahan di sekolah kami Sang Selatan biar kami jelas juga Pak. Bisakah dengan hal itu terkait dengan SMA kami Pak, apakah ada perubahan untuk guru-guru P3K Pak dalam sekolah penempatan itu Pak? Terima kasih Pak Julai. Oke. Terima kasih Pak Yogi ya. Ini juga tidak hanya untuk Tanah Siang Selatan tadi ya, tapi untuk semua sekolah nanti ditunggu saja. Ya, ditunggu saja pengumumannya. Nanti akan disampaikan. Kalau satu-satu tapi terus terang ini tidak hafal semua. Ya harus membuka data lagi. Ya nanti ditunggu saja masing-masing. Oke, makasih Pak Julai, makasih Pak. SMK 1 Sampit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi Bu, maju lagi Bu. Oke, kami dari perwakilan SMK Negeri 1 Sampit yang mau saya tanyakan untuk terkait pembagian SK nanti di bulan Februari Pak. Apakah itu dibagikan ke kabupaten masing-masing nanti baliknya atau ke Provinsi Kalimantan Tengah? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Iya, baik. Pembagian SK di Provinsi Kalimantan Tengah, Bu. Tapi kalau apakah harus ke Palangkaraya atau ke kabupaten masing-masing nanti kami lihat sikon ya. Kalau situasinya sepertinya Bapak Ibu pengen lihat bundaran baru ya, maka biar Bapak Ibu yang ke Palangkaraya. Tapi kalau situasinya Bapak Opan pengen refreshing, sekalian bagi SK, maka Bapak Opan yang ke kabupaten kota. Ya, nanti lihat sikon. Mantap Pak. Healing dulu ya Pak. Pak Abdul Ghafur, silahkan Pak Abdul Ghafur. Izin Pak Julai, nyambung pertanyaan tadi sedikit boleh Pak? Siapa ini Pak? Saya Nengah Alit dari SMA Nusantara Pak. Apalagi yang disambung Pak, jangan tapi rancak menyambung Pak. Panjang. Ya, untuk pakaiannya Pak, kalau pas pembagian SK itu nanti seperti apa Pak? Ditentukannya apakah pakaian putih atau seperti apa? Mohon infonya, terima kasih. Pak, kita berbicara masalah prinsip-prinsip dulu di Zoom ini. Nanti kalau sampai membahas masalah harus pakai pakaian apa, harus naik Grab apa Gojek, harus pakai bawa uang saku berapa, nah itu nantilah. Itu diatur sendiri-sendiri masing-masing. Dan kami pun pasti akan menginformasikan terkait masalah itu. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, yang mau saya tanyakan, jika di sekolah yang ditempatkan memang tidak ada jam, bagaimana yang harus saya lakukan? Apakah saya menunggu atau bagaimana hasilnya Pak? Ya, mungkin Bu Sekdis, mohon arahannya Bu Sekdis, ini juga sekaligus penegasan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana nanti kemudian Bu Sekdis kalau misalnya berdasarkan hasil penempatan ini, berdasarkan hasil pemetaan ini, kondisi realnya juga tidak ada jam gitu teman-teman ini. Seperti apa Bu Sekdis? Mohon arahan. Iya, itu pertanyaan bagus sekali dari Pak Abdul Ghafur kah tadi? Iya, Pak Abdul Ghafur. Ya. Nah, Pak Abdul Ghafur, nanti kalau memang tidak ada jam, tentu di sekolah itu banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Dan ini juga penegasan untuk kepala sekolah semua yang hadir pada saat Zoom ini dan mungkin juga nanti menyampaikan dengan kepala sekolah yang lain yang tidak hadir agar hal-hal yang seperti ini harus kita fasilitasi bersama. Artinya, bagi P3K yang tidak ada jam, bisa Bapak Ibu Kepala Sekolah tugaskan
untuk mapel yang lain yang barangkali tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang memang dibutuhkan di sekolah. Ataupun bersama tim P5 yang ada di sekolah, penguatan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan tema-tema yang ada. Atau penugasan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan, keperluan yang ada di sekolah. Saya kira banyak sekali yang bisa Bapak lakukan di sekolah, ya. Tentu bagi yang bersangkutan juga bisa melihat apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu di sekolah. Yang pasti di sekolah tersebut Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada, ya. Dan tentunya harapannya kepala sekolah semua ya di sekolah tersebut bisa memberikan fasilitasi dan bisa memberikan penugasan kepada guru P3K yang tidak mendapat jam sesuai latar belakang pendidikannya. Barangkali demikian Pak Haji. Pak Abdul Ghafur ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sekdis atas jawabannya, arahannya. Silakan dari SMK 4 Sampit. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Juniansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, di sini saya mau menanyakan. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Mic-nya. SMK N4 Sampit. Mic-nya. Kelas lagi enak-enak ngodong-ngodong, tiba-tiba si bocil dihampirin tukang sinden ini. Ini kira-kira abang apa mbak apa nona? Nah, si bocil ini belum pertama kali lihat kayak gitu. Bisa diulangi Pak, tadi mic-nya mati. Ya Pak, ini Pak, tadi kan kita menggunakan aplikasi itu ya Pak. Jadi ada nama sekolah tertentu Pak. Nah, jadi beliau itu tadi titip pesan apakah misalkan sudah ditunjuk sekolah A kan Pak, apakah bisa memilih sekolah B gitu Pak, atau tetap di sekolah asal gitu Pak. Nah, kalau bisa itu menghubungi siapa ya Pak yang untuk koordinasinya seperti itu. Kenapa dikunci? Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sebentar. Jadi gini, tadi pertanyaannya apakah boleh memilih? Tadi sudah opsi ada sekolah ini ya ditempatkan gitu. Apakah boleh memilih sekolah asal atau sekolah yang lain? Nah, Bapak Ibu, kalau kemudian Bapak Ibu ini dipetakan ulang, berarti di sekolah asal itu tidak tersedia di dalam sistem. Ya, jadi jawabannya kita tidak bisa memberi opsi Bapak Ibu itu memilih sekolah asal. Itu satu. Kemudian opsi memilih sekolah lainnya selain daripada yang kami tempatkan. Bapak Ibu, kami sudah menempatkan ini dengan pertimbangan satu. Kami mempertimbangkan sekolah terdekat dari satuan. Bapak Ibu mohon sambil dibantu ya untuk menonaktifkan mic-nya masing-masing. Ini saya lanjutkan. Kami sudah memilih sekolah terdekat ya dari rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian kalaupun sekolah lemparannya begitu, kalaupun lemparannya kemudian itu tidak ada sekolah di sekitar situ dan harus jauh-jauh, maka kami mengupayakan kawan-kawan itu kami tempatkan di daerah-daerah yang ramai dulu, di kota dulu gitu, ya, di kota dulu sehingga untuk kebutuhan hidup, ya, tempat tinggal, akses dan lain sebagainya tentu tidak ada permasalahan lagi, ya. Jadi sudah kami pilih sedemikian rupa. Nah, kalau kemudian kami membuka ruang lagi untuk kita berkomunikasi, maka saya yakin batas waktu ya besok ini tidak mungkin lagi bisa kita kejar, ya. Sehingga khawatirnya kita Kalteng ya untuk P3K 2023 dan 2024 ini dinyatakan BTS semua. Ya. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi kasihan kawan-kawan yang sudah aman begitu, ya. Ini tuh ya Pak ya. Iya Pak, paham Pak. Terima kasih. Ya. Pak Mahendra.
Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Muhammadiyah Katingan Tengah, Pak. Berangkat dari P4. Kebetulan pas di link pengiriman penempatan yang sebelumnya itu ulun ditempatkan di SMA 1 Katingan Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, di sistem itu yang sudah diajukan di BKN, yang ada di BKN itu, Pak, apakah misalnya saya di SMA 1 Katingan Tengah ini, misalnya di SMA 1 Katingan Tengah ini tidak ada di sistem, maka otomatis apakah saya dipindah, Pak? Gitu. Mungkin itu saja, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Opan atau Pak Jaki, silahkan dijawab Bapak Opan. Baik, terima kasih. Untuk di sistem, apabila misalkan Bapaknya mengambil mapelnya itu di SMK, dan kemudian di aplikasi itu tidak ada. Di aplikasi itu tidak ada tertera opsi SMA. Artinya Bapak tetap harus ngambil yang di SMK. Karena begini, anjuran dari Kemendikbud untuk perpindahan itu biasa. Iya, Pak. Bapak Opan, suaranya Bapak Opan, mic-nya. Baik, terima kasih. Jadi artinya di aplikasi apabila Bapak mengambil mapelnya SMK, nanti yang muncul hanya sekolah-sekolah di SMK saja. Tidak bisa dari luar. Artinya dari SMA itu tidak akan muncul. Karena sudah dipetakan oleh Kemendikbud dari pusat. Demikian. Pak, jadi baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak Opan. Selanjutnya Pak Taukib, SMA 1 Buntok dulu. Pak Mahendra tadi sudah ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. SMA 1 Buntok, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan terkait dengan jam tadi, ada disampaikan oleh teman-teman tadi, itu maksimal jam itu berapa? Karena di sekolah kita ini jamnya itu ada 24 jam. Apakah jam tersebut berpengaruh terhadap penempatan? Misalnya cuma dapatnya 5 jam aja sesuai dengan pendidikannya tadi, sesuai dengan jurusannya tadi. Apakah nanti karena kurang dari 24 akan dipindahkan atau bagaimana? Itu mungkin yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Opan mungkin bisa menjawab ini, Pak Jaki, untuk jam minimal. Baik, untuk jam, kalau di aplikasi itu tidak ada. Artinya kami di aplikasi itu langsung otomatis langsung muncul sesuai dengan mapel yang diambil pada saat pendaftaran. Demikian, Pak Kabid. Oh, artinya Pak, kalau di sekolah kita emang cukup jamnya, artinya ada jamnya, artinya tidak dipindahkan gitu ya. Tidak, jadi kita juga was-was gitu kalau kita dipindahkan, sedangkan di sekolah asal kita itu jamnya ada gitu. Bukan, tapi tidak 24 jam. Ya kurang dari 24 jam karena masih ada guru yang sertifikasi menggunakan jam. Ini Pak, untuk di aplikasi itu pemetaannya memakai Dapodik.
jika memang di pusat membaca Dapodik sekolah itu masih membutuhkan ABK guru tambahan, berarti opsinya akan muncul. Tetapi jika memang di pemetaannya Dapodik menganggap itu sudah cukup, nggak akan ada opsi sekolah itu. Sekolah itu nggak ada opsinya, nggak muncul, sekolah lain yang muncul. Iya. Demikian Pak. Sudah jelas atau Rekaman. Ya, oke, Pak. Artinya bisa kita simpulkan bahwa yang penting ada jamnya sesuai dengan jurusan kita. Artinya untuk kemungkinan untuk pindah ke sekolah lain, ke wilayah lain itu biar dinas lebih meyakinkan. Begini Pak, yang dilihat bukan ada jam atau tidaknya, tapi di Dapodik apakah membutuhkan atau tidak. Sesuai kebutuhan ABK-nya, bukan jamnya. Oh, bukan jam. Jadi pembagiannya gimana? Gimana maksudnya pembagian gurunya? Pembagian gurunya apakah berdasarkan rasio gurunya atau berdasarkan rasio jamnya? Perhitungan ABK sekolahnya pakai apa, Pak? Kan di Dapodik, Pak. Di Ya. Dapodik. Ya, Ya. Dapodik. Guru sertifikasi di sini Pak, ada satu. Yang sertifikasi 24 saja. Begini, Pak. Yang jumlah rombelnya ada 23, Pak. Iya. Nah, di pusat itu begini, Pak. Kan perhitungan Dapodik itu sudah memperhitungkan rombel, menghitungkan jam. Kami pun tidak dijelaskan secara rinci gimana penghitungan tepatnya. Di kabupaten sama Kami dari pusat juga punya perhitungan mereka juga. Yang penting itu Dapodik sekolah itu selalu update, Pak. Kalau memang update-nya tidak sesuai dengan keadaan saat ini, ya pusat mengambil data update terakhir gitu. oke Pak. Terima kasih untuk informasinya, Pak. Ya, baik, Pak. baik, selanjutnya Pak Taukib. Bapak Ibu kita batasi ya, kita maksimal sampai jam 11 karena Bu Sekdis dan rekan-rekan dan kami Baik. juga istirahat. Oke, assalamualaikum Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum Siap. Pak. Halo, kedengaran Pak? Kedengaran. Pak Taukib atau Pak Taufik ini tadi, Pak? Taukib. Oh, enggak, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang Pak diberikan. Taukib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ingin saya sampaikan, Pak, bukan pertanyaan atau sebuah pertanyaan yang untuk menjurus masalah penempatan, tapi kalau yang ingin saya jelaskan dari apa yang ditanyakan oleh sama teman-teman P3K ini tadi yang berkaitan tentang sistem penempatan. Nah, dijelaskan dari distrik tadi bahwasannya sistem itu akan membaca dari Dapodik. Nah, berarti kalau sepengetahuan saya, Pak, dan rekan-rekan yang ada di Zoom ini, bahwasannya di situ yang dilihat adalah rasio kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Nah, sepertinya kadang-kadang kita itu lupa tentang rasio kebutuhan guru. Nah, di situ kan ada laporan setiap data Dapodik yang disampaikan oleh sekolah masing-masing itu sudah sesuai atau belum, kemudian diperlukan atau tidak. Jadi bukan masalah jam, bukan masalah kita itu ngajar sesuai dengan mapel atau tidak, tapi rasio kebutuhan guru sesuai dengan ijazah atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita masing-masing. Jadi hanya menegaskan saja, Pak, kalau memang sistem dari pusat yang membaca seperti itu, menurut saya yang dijelaskan oleh Pak Nopan tadi, kemungkinan sistem akan membaca rasio kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya jelaskan, bisa membantu, mudah-mudahan rekan-rekan juga, agar kita tidak berlarut-larut masalah penempatan, mudah-mudahan SK segera keluar dan kita segera bisa ditugaskan sesuai dengan harapan Dinas Pendidikan untuk memajukan sekolah-sekolah yang ada di Kalteng. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taukib atas penjelasan dan penegasannya.
Selanjutnya Pak Taufik Kurrahman. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan video karena takut lemot ini Pak. Oke, saya ini kan kondisi di SMK Putra Pangkalan Bun Pak, di swasta. Kemarin ikut P4 untuk mendapat formasi TIK Pak. Nah kemarin kan di penempatan awal itu ditaruh di SMK 2 Pangkalan Bun. Kemudian mengajukan perbaikan untuk pindah ke SLB kemarin. Kemarin sempat diumumkan juga beralih ke SLBN 1 Pangkalan Bun. Nah itu yang mau saya tanyakan, apakah memang masih memungkinkan seperti itu Pak? Dari misalkan TIK-nya dari SMA, SMK misalkan pindah ke SLB atau semisalnya gitu Pak. Seperti itu Pak barangkali Pak. Baik, Bapak Opan, silakan bantu jawab Bapak Opan. Nah, izin Pak menjawab. Untuk opsi pindah itu nggak ada Pak, karena di sistem juga sudah disediakan dari pusat itu listnya. Nah, dan itu sudah disesuaikan dengan paling dekat dengan sekolah sebelumnya, karena Bapak di swasta dan di Pangkalan Bun, opsinya yang paling dekat dengan tempat sekolah asal Bapak. Kalau memang terlihat jauh, berarti paling dekat ya sekolah itu. Demikian Pak. Oh gitu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak informasinya. Ya, terima kasih Pak Taufik. Silakan, ini Bapak atau Ibu Walfrida? Selamat pagi Pak. Oh Ibu, Ya, silakan. Ibu. Sebenarnya saya sudah chat tadi Pak. Cuma saya ingin bertanya Pak, yang kan tadi Pak Novan menjelaskan bahwa sistem ini kan akan dibacakan di Dapodik. Tapi kenyataan saya, contoh saya ini guru akuntansi Pak di SMK Raren Batua. Nah, di Dapodik saya 20 jam, sedangkan fakta di SK mengajar 26 jam. Itu seperti apa Kak? Apakah mempengaruhi atau tidak di sistemnya Pak? Bisa diulangi Bu? Bisa diulangi? Tadi Pak Novan tidak salah menjelaskan bahwa aplikasi sistem ini membaca di Dapodik. Ya. Rombel segala yang dibutuhkan itu Pak. Yang saya mau pertanyakan kan itu kan akan mempengaruhi kami yang guru mata pelajaran. Saya guru akuntansi Pak. Saya ini di Dapodik 20 jam, sedangkan di fakta di SK ngajar 26 jam. Itu kira-kira berpengaruh atau tidak Pak? Ya, Ibu penempatannya di mana kemarin? Awal sekali. Sekali di SMK Raren Batua di sekolah induk saya sendiri Pak. Induk. Baik, nah kalau di sekolah induk, jadi begini Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, mic-nya diamankan ya. Ya, di awal kan sudah saya sampaikan. Pusat ya mendasarkan pemetaan ini dengan menarik data dari Dapodik. Ya. Kemudian Dapodik itu diapakan, diolah seperti apa? Kita tidak dijelaskan. Ya. Apakah mereka mengambil kebutuhan jam mengajarkah atau rasio kebutuhan gurukah, dipertimbangkan dengan rombel dan jumlah peserta didik di satu sekolah? Mereka tidak menjelaskan sampai sedalam itu begitu. Intinya mereka mengambil data dari Dapodik. Nah, kemudian ketika penempatan ya kemarin sudah sempat kita lakukan penempatan dengan data awal dan juga data perubahan. Kenyataannya banyak sekali teman-teman kita yang sudah sampai ke sekolah lapor kemudian tidak dapat jam. Nah, ini kan muncul pertanyaan, data siapa yang salah? Apakah data pusat ataukah data Dapodik sekolah? Ya. Tapi kalau berandai-andai ya, kalau saya berlogika seperti ini, pusat ya, dalam hal penempatan ini mereka tidak punya kepentingan untuk menempatkan kita di mana. Ya, pusat tidak punya, mohon maaf ya, tidak punya keluarga yang harus dikondisikan di Kalteng. Mereka tidak punya kepentingan itu. Jadi mereka dengan ringan saja mengambil data itu apa adanya. Nah,
Apa yang Ibu sampaikan sebenarnya adalah salah satu gambaran bagaimana Dapodik kita masih perlu pembenahan, ya. Sebagai contoh, Ibu mengajar di Dapodik hanya 20 jam, kenyataannya 26 jam. Nah, ini tentunya sedikit banyak hal-hal seperti ini itu akan mempengaruhi penempatan ini secara umum gitu loh. Ya. Ya kita mengertilah kadang Dapodik dikondisikan agar teman-teman yang sertifikasi terfasilitasi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya forum ini ya waktu kita yang terbatas ini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan untuk mencari Dapodik siapa yang masih error ya. Dapodik siapa yang masih belum valid dan lain sebagainya. Tapi memang kita gunakan untuk menyampaikan bahwa kondisinya seperti ini gitu loh. Kondisinya seperti ini, jadi terima dan jalani. Sekali lagi amankan status kepegawaian Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang memang harus bergeser dari sekolah induk. Ya, itu. Gitu Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya. Selanjutnya Bu Nur Kumaladewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya, Pak. Kemarin kan saya itu salah satu yang dihubungi karena tidak terbaca sistem itu bagaimana ya, Pak? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, jika sudah ditempatkan misalnya di SMK 4, salah satu guru dari SLB, terus kekurangan jam yang linier, lalu dia mengambil jam di SLB untuk supaya linier itu apakah boleh atau tidak, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Opan, apakah masih memantau Bapak Opan? Bapak Opan. Ya, siapa masih? Bapak Opan, saya lupa nih yang kasus Bu Nur Kumala nih kemarin yang tidak terbaca di awal itu apa Bapak Opan? Sebentar. Yang harus kita telepon itu loh, yang harus kita lacak itu loh. Nur Kumala. Sebentar, Pak. Oh, ini karena ini pindah kabupaten, Pak. Karena guru yang bersangkutan kan mapelnya itu guru pemasaran. Kalau untuk guru pemasaran kan terbatas sekolahnya ini, Pak. Karena di SMK yang tersedia hanya di SMK saja gitu. Jadi yang bersangkutan itu harus pindah dari sekolahnya, dari sekolah ya, awal. kita konfirmasi gitu ya. Iya. Waduh lah. Jamin nih, Kak. Ya, jadi Bu Mala, kenapa kemarin dikonfirmasi karena tidak terbaca itu tidak terbaca. Kalau tidak salah waktu itu kita konfirmasi ya. Kita konfirmasi Bu Mala tidak terbaca di satuan pendidikan di sekitar Sampit, Kotim, jadi harus keluar. Nah ini yang kita konfirmasi kemarin. Kita kemarin kan kebijakannya mau menjaga agar semua teman-teman itu tetap gitu loh, tetap di kabupaten masing-masing. Makanya kita konfirmasi kalau tetap di kabupaten masing-masing dengan resiko tidak punya jam gitu, pilihnya di mana? Itu satu. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan apakah boleh menambah jam ya di satuan pendidikan lain. Nah terus terang secara khusus untuk P3K aturan seperti ini belum termuat ya terkait penambahan jam dan lain sebagainya, apalagi untuk teman-teman yang sertifikasi. Tapi sejauh ini logika saya seperti ini, P3K itu kan adalah ASN, maka hukum-hukum yang mengikat untuk ASN itu baik PNS maupun P3K juga berlaku ya, kecuali dalam regulasi itu ada diatur ketidaksamaan ya, bahwa PNS itu harus seperti ini, P3K harus seperti ini, yang aturan itu jelas begitu membedakan antara PNS dan P3K. Nah, itu baru jelas aturannya. Tapi kalau tidak ada dibedakan, berarti statusnya mengikat sama. Mungkin seperti itu untuk penambahan jam.
Ada lagi? Sudah tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa dipahami, Bu Mala? Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kita masih punya waktu 10 menit ya. Kita jam 11 sudah harus off, teman-teman semua. Kami masih ingin melanjutkan proses penyusunan SPRP dan juga hal-hal lainnya untuk P3K ini. Bu Elnawati. Bapak ya, Bapak Elnawati atau Ibu Elnawati? Bapak Silakan, Pak. Ramadan. Pak Ramadan, Eh, banyak orang. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin bertanya Pak. Jadi begini, ini ada keluhan unek-unek dari teman-teman juga nih bersama Pak di sini. Terkait masalah penempatan ini, boleh nggak Pak, misalnya kami dari guru-guru ini diberikan pilihan penempatan gitu kan, Kesempatan memilih. pilihan penempatan, kesempatan untuk memilih sekolah mana saja yang bisa kami tempati gitu kan, yang ada di aplikasi yang ditunjukkan oleh error aja kayak itu nah kit tombol kayak tulik suara air rusak nom tahu yang ditampilkan oleh Bapak itu tadi. Jadi maksudnya kalaupun dibolehkan artinya kan diberi kesempatan, artinya ini bisa jadi bahan pertimbangan kami untuk berbicara dengan keluarga kami yang terdekat, misalnya kami penempatannya jauh dari sekolah asal kami gitu Pak. Itu ada tambahan? Nah, mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan dulu yang membingungkan teman-teman di sini gitu. Iya, Bu Sekdis mohon izin menjawab ya, Bu Sekdis ya. Atau Bu Sekdis mungkin berkenan menegaskan kembali terkait permasalahan ini. Pak Izin silakan. Baik, jadi kawan-kawan sekali lagi bukan kami tidak berempati ya, dan juga tidak ingin memberikan kesempatan, tapi mempertimbangkan kondisi yang ada. Karena selain teman-teman yang pindah, ya, yang harus bergeser, kami juga mempertimbangkan nasib kawan-kawan yang tidak bergeser. Ya, kami tidak mau ambil resiko kalau sampai kawan-kawan yang tidak bergeser ini kemudian statusnya ditolak semua, ya, gara-gara kita belum clear membenahi masalah pergeseran-pergeseran terakhir ini. Jadi sekali lagi yakin saja kalau ruang untuk komunikasi ini kami berikan, kemudian kawan-kawan kami berikan waktu untuk mempertimbangkan, itu tidak akan selesai dalam waktu 1 minggu, ya, tidak akan selesai dibahas, apalagi dibahas dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, ya, dan lain sebagainya, itu tidak akan selesai. Nah, ini juga akan membahayakan proses pengusulan NIP dan juga SK kawan-kawan yang lain. Nah, untuk penempatan ya, untuk penempatan sekali lagi, percayakan kepada kami, percayakan kepada dinas bahwa kami sudah memilihkan opsi terbaik. Kami sudah memilihkan opsi terbaik dari list yang ada. Yakin saja kalau kita buka, pasti opsi itu yang akan kawan-kawan pilih. Satu, sekali lagi kami tegaskan, kami memilih sekolah terdekat jika ada. Ya. Kemudian kalau tidak ada sekolah terdekat, kami akan memilihkan wilayah perkotaan. Misal ya di Buntok, ya, sudah nggak ada lagi nih yang sekolah terdekat, atau di wilayah Kobar lah, di Pangkalan Bun lah, karena saya hafal wilayahnya. Misalnya kawan-kawan di SMA 1 Arut Utara, ya, penempatan awal. Nah, SMA 1 Arut Utara ini, kalau kemudian ada list di SMA 1 Pangkalan Banteng atau SMA 1 Pangkalan Lada, maka kami akan mendapatkan 2 wilayah ini, karena ini paling dekat sekolahnya. Ya, tapi kalau tidak ada, ya, misalnya adanya di SMA 1 Kumai, maka kami SMA 1 Kumai dan SMA 1 Pangkalan Bun, kami akan mendahulukan SMA 1 Pangkalan Bun. Ya, kami akan mendahulukan yang di kota dulu. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada juga, maka kami mendahulukan kabupaten sekitar. Kalau terlempar keluar kabupaten loh ya. Jadi kami mendahulukan kabupaten sekitar. Jadi opsinya adalah Sukamara,
Lamandau. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi sekali lagi kami mohon kemaklumannya. Gimana pun kondisinya harus kita terima. Jangan lupa bahwa banyak di antara kita juga berharap proses ini agar segera cepat selesai begitu, ya, biar cepat melanjutkan proses pembelajaran di sekolah, baik yang asal maupun yang baru, juga status kepegawaiannya juga berganti. Kemudian juga yang pastinya adalah dari segi gaji juga berubah, berbeda begitu, ya, Pak ya. Ya, Mohon baik tetap Pak. dimaklumi. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik. Boleh Pak satu pertanyaan terakhir lagi Pak, boleh? Ya Pak, silahkan. Jangan panjang-panjang Pak, ini masih banyak yang raise hand. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Begini Pak, kemarin kan dari penempatan yang pertama kan saya pribadi itu dikembalikan ke sekolah asal. Dan kemudian ada perubahan penempatan yang kedua kemarin, dan kebetulan izin Pak, kemarin saya juga langsung WA Bapak pribadi untuk penempatan yang kedua yang di SMK 1 Kamipang itu Pak. Karena pada dasarnya di Barito Selatan dibentuk sendiri untuk prodi mata pelajaran yang saya lamar itu mengalami kelebihan dan hanya ada satu sekolah yang ada di Barito Selatan Pak. Sehingga pilihannya kan kemarin diusulkan ke SMKN 1 Kamipang. Nah, apakah itu mengalami perubahan lagi Pak? Atau Ya, oke. regulasinya bagaimana gitu? Baik, kami sampaikan. Kami tidak ingat semua yang bergeser itu siapa saja yang tetap, siapa saja yang bergeser. Dari usulan terakhir, dari data yang masuk ke kami kemarin, ada sekitar 80 orang itu ya, yang di pengumuman kedua. Ya, betul sekali Pak, betul ya. Ya, di pengumuman kedua itu ada yang tetap, ada yang bergeser begitu. Ya, tapi kami tidak hafal siapa aja. Ya, nanti silahkan tunggu pengumuman selanjutnya, pengumuman final. Itu Pak ya. Berarti yang pengumuman kedua itu yang sudah bergeser kemarin itu ada kemungkinan berubah lagi atau tetap Pak? Ada. Di antara berubah. 80 orang itu ada yang tetap, ada yang bergeser. Oh ya, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik. SMA 2 Serian Tengah. Ada ini enggak? Silakan, SMA Negeri 2 Serian Tengah. Ya. Terima kasih Bapak. Jangan di ya. Ya, terima kasih Bapak. Kami dari teman-teman di SMA Negeri 2 Serian Tengah, karena tempat kami di lumayan masuk dari aspal, Pak. Ya, ingin kami tanyakan apakah yang sudah mendapatkan penempatan baru ini itu Pak sudah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya, baik melalui email ataupun telepon Pak. Apakah dikabarkan yang sebanyak 200 tadi melalui telepon atau melalui email? Karena kemarin sudah mendapatkan penempatan yang di Indo ataupun penempatan yang sebelumnya begitu Pak, sehingga sudah diberitahukan kepada sekolah maupun kepada keluarga begitu Pak. Tidak. Dan adanya Zoom ini mungkin sebagian guru yang P3K yang sudah mendapatkan informasi penempatan kemarin ada yang tidak bisa ikut Pak, mungkin karena kendala sinyal, karena tempat kami juga kadang terkendala mati sinyal begitu Pak. Ataupun di tempat yang lain mungkin ada yang tidak sempat mengikuti. Nah, apakah ada pengumuman untuk yang penempatan baru gitu Pak, pemindahannya begitu, atau bagaimana supaya tidak terlalu kaget. Kemarin sudah ditempatkan di sini. Ya. Seandainya belum mungkin bisa di-share. Iya, baik. Langsung saya jawab ya. Yang pertama, kami tidak ada mengabari secara personal satu persatu siapa-siapa saja yang dipindah ini ya. Kami hanya menarik dari sistem. Dari sistem sudah terbaca Pak. Ya, di sistem itu sudah terbaca siapa yang belum bisa clear gitu. Siapa yang harus dipindahkan itu sudah terbaca. Jadi kami tinggal tarik saja dari sistem. Nah, kemudian setelah adanya perubahan itu tentu akan kami umumkan ya. Tentu akan diumumkan. Bagaimana mungkin kawan-kawan bisa melapor ke sekolah baru kalau tidak kami umumkan ya.
Pasti kami umumkan. Ditunggu saja. Bapak buka aplikasinya. Baik, selanjutnya SMK 1 Seruyan Tengah. Kurang baca nih. SMK 1 Seruyan Tengah. silakan. Silakan. Seruyan Tengah. Baik, kita skip ya. Bu Diana dan kawan-kawan. Silakan. Halo, selamat pagi Bapak. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya. Mungkin suara saya agak serak sedikit. Saya dari SMA 1 Palangkaraya. Ingin bertanya, lebih tepatnya sih kayak mau agak sedikit memastikan dari yang tadi Pak. Karena kan tadi dengar cuma terputus gara-gara suara mic yang berebut. Jadi kami masalah penempatan ini Pak. Kan kami itu P3, rata-rata di SMA 1 ini ada 4 orang. P3 kami kan dari awal itu adalah induk. Nah, apakah itu akan berubah? Karena kan dari awal memang tidak bermasalah. Cuma kan kata Bapak tadi ada pemetaan ulang dari pusat. Apakah itu akan ikut berubah atau tidak? Itu aja sih Pak yang mau ditanyakan. Sekali lagi Terima kasih. ya, saya sampaikan, ini juga sudah dijawab berulang, kawan-kawan. Kami tidak hafal siapa yang awalnya tetap dan siapa yang kemudian berubah, ya. Kemudian kami juga tidak bisa mengingat semuanya, siapa yang si A misalnya awalnya di mana, kemudian melaporkan ke kami tidak dapat jam, kemudian kami tempatkan di penempatan kedua di mana, kemudian sekarang penempatan ketiga. Nah, kami tentu tidak bisa mengingat satu persatu, ya. Jadi nanti sekali lagi lihat pengumuman setelah ini akan kami sampaikan, ya. Lihat pengumuman setelah ini akan kami sampaikan, dan pengumuman ini insya Allah sifatnya final sudah. Oke, itu ya Bu ya. Ditunggu Oh saja. iya. Oke, berarti setelah ini akan ada share link untuk penempatan final ya Pak ya? Ada. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Baik. Bu Tirza, silakan. Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Waktu saya mau bertanya mengenai penempatan, itu tadi disampaikan kalau penempatannya mungkin dekat dengan sekolah asal gitu Pak. Saya kemarin daftar lewat, saya peserta P4 Pak dari umum, saya tidak pernah honor sebelumnya, jadi tidak ada sekolah asal saya di sini, tapi domisili saya di Bilah, dekat dengan Pangkalan Bun. Untuk penempatan pertama kemarin saya dapat di Palangka, untuk penempatan kedua saya dipindah ke Kumai. Itu tadi infonya Pak dekat dengan sekolah asal. Kalau kira-kira posisinya seperti saya ini Pak, kira-kira dekat dengan yang mana ya Pak ya? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik. Saya kurang tahu ya Bu ya, kalau kondisinya seperti ini Bu, apakah ditempatkan di domisili atau seperti apa? Tapi mungkin lebih kepada kebutuhan sekolah, bisa saja nanti penempatannya di Palangkaraya atau di Kapuas atau di Puruk Cahu, ya. Jadi kami menempatkan apa adanya saja dulu, ya. Nanti silahkan dilihat kembali di pengumumannya, ya Bu Tirza ya. Oh gitu ya Pak ya, berarti tidak sesuai dengan domisili gitu ya Pak ya? Nah, nanti lihat aja dulu biar surprise lah. Oke Pak, itu aja Pak. Ya, Makasih Pak. terakhir ya, kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Susandi. Pertanyaan terakhir, ini sudah jam 11. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya tentang yang berstatus P1 Pak. Apakah tetap aman seperti yang sudah ditempatkan
sebelumnya atau ada kemungkinan untuk berubah, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, langsung saya jawab ya. Untuk status P1 tadi malam saya lihat sudah rata-rata dikunci semua oleh sistem Bapak ya. Untuk P1. Iya, sudah dikunci. Ya, sudah dikunci oleh sistem semua. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya. Baik. Cukup ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya ya. Cukup, makasih Pak, makasih cukup. Baik, Bu Sekdis. Cukup Pak, terima kasih banyak. Mohon izin Bu Sekdis, berkenan kiranya menutup Bu Sekdis pertemuan kita siang hari ini. Terima banyak. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah bersama-sama mendiskusikan ya hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Jadi apa yang nanti akan ditetapkan, ini mari kita bersama-sama bersyukur ya bahwa Bapak Ibu bisa diterima sebagai P3K dan nanti akan menerima SK. Jadi dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, maka semua harus siap bertugas. Barangkali ini ya yang kami garis bawahi. Kemudian kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami berharap bisa memberikan pendampingan ya, kemudian juga memberikan juga pemahaman kepada Bapak Ibu P3K yang nanti akan ditempatkan di sekolahnya masing-masing. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada sesi penutupan ini. Kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas berjalannya kegiatan ini dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ditunggu saja ya pengumumannya masing-masing. Mudah-mudahan sesuai dengan harapannya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas arahan, kemudian juga penegasan-penegasannya. Kemudian terima kasih juga rekan-rekan tim operator dari Subak Umum Kepegawaian, Mas Opan, Mas Jaki. Terima kasih juga Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkenan hadir. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang membersamai kita. Dan yang paling penting ya, kami ucapkan rasa terima kasih, kemudian apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan P3K. Terutama yang harus bergeser ya dari penempatan terakhir ya, atau bergeser dari penempatan awal di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita bagi pendidikan di Kalimantan Tengah ya, dimanapun kita ditempatkan, kita masih di satu wilayah yang sama, masih di Kalimantan Tengah, jadi pengabdian kita masih pengabdian sama untuk membangun Kalteng. Inilah jalan hidup yang harus kita jalani kawan-kawan ya. Kita tidak tahu rahasia apa yang akan ada di depan nanti, tapi yakinlah apa yang diberikan saat ini yang menjadi yang terbaik jika kita bersyukur ya. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya, rasa hormat setinggi-tingginya bagi kawan-kawan yang dengan besar hati menerima pergeseran-pergeseran ini ya. Kami sekali lagi Dinas Pendidikan ya tidak punya keinginan apa-apa ya, tidak punya niatan apa-apa, apakah dengan sengaja dan lain sebagainya untuk menempatkan teman-teman di sekolah-sekolah tertentu ya, tapi semuanya hanya semata-mata mempertimbangkan bagaimana kita menjalankan kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Baik, terakhir saya mengucapkan permohonan maaf jikalau dalam Zoom ini, jikalau dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan atau ada salah khilaf kata. Sekali lagi kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Julai.
Terima kasih Pak, Ibu untuk arahnya. Terima kasih Pak.